Gerak-gerik Dr. Oki Pratama mulai dicurigai publik usai Nikita Mirzani ditahan atas kasus dugaan pemerasan. Terkini, dalam unggahan akun Afifa Voltsiber, ada tudingan yang dilayangkan untuk Dr. Oki Pratama. Akun tersebut menyebut bila Dr. Oki Pratama sedang mencoba untuk mencari backingan. Selain itu, ada dugaan bila rekan Dr. Oki dan Nikita Mirzani, dokter detektif merasa janggal. Sang dokter disebut kesal dengan kondisi yang terjadi saat ini. Belum selesai di sana, dokter detektif diduga memiliki rencana bertemu dengan polisi yang menjadi bos penyelidikan kasus Nikita Mirzani. Dugaan yang disampaikan dalam unggahan ini belum benar adanya. Namun warganet sudah dibuat terhibur. Apalagi banyak yang menaruh tidak suka pada Nikita Mirzani dan Dr. Oki Pratama. Meski di sisi lain, Dr. Gladys dengan komplotannya, Fitri Salhuteru hingga Sela Saukia mendapatkan rasa suka yang tidak sama. Semakin terpojok, Sela Saukia tuduh Dr. Oki Pratama sebagai dalang dari huru-hara dunia skincare. Konflik dalam dunia bisnis kecantikan semakin memanas. Sela Saukia, perempuan asal Aceh, secara terang-terangan menuding Dr. Oki Pratama, pemilik Benings Klinik, sebagai dalang di balik huru-hara yang terjadi di industri skincare. Tuduhan ini disampaikan melalui unggahan Instagram story Sela yang bernada tegas dan penuh kekecewaan. Mending kamu tobat ya, dok, @dr.okipratama. Kayak dulu baik sekali. Loh, kenapa sekarang kau jadi obsesi juga untuk hancurin usaha orang? Tulis Sela dengan nada emosional. Sela, yang sebelumnya juga menyoroti tindakan dokter detektif, mengungkapkan bahwa Dr. Oki dulunya dikenal sebagai sosok yang baik hati. Namun, kini ia merasa bahwa Dr. Oki ikut terobsesi untuk menjatuhkan usaha orang lain. Sebuah sikap yang dinilainya tidak pantas bagi seseorang yang telah sukses di dunia bisnis kecantikan. Dalam unggahannya, Sela mengingatkan bahwa jatuh bangun dalam usaha merupakan hal wajar yang dialami setiap pebisnis. Ia menilai cara yang dilakukan Dr. Oki dalam persaingan bisnis tidaklah etis. Nggak kayak gini cara mainmu. Rezekimu sudah banyak. Loh, dikasih Allah. Namamu sudah besar di Indonesia ini. Besar sekali. Jatuh bangun dalam usaha sudah biasa, ujarnya. Tak hanya itu, Sela juga mengungkapkan rasa tidak nyaman karena tindakan Dr. Oki turut berdampak pada teman sejawatnya, Dr. Reza Gladys. Hal ini semakin menambah kekecewaan terhadap pemilik Benings Klinik tersebut. Sela bahkan memberikan peringatan keras bahwa tindakan Dr. Oki Pratama dapat berujung pada karma di masa depan. Menurutnya, semua perbuatan buruk pada akhirnya akan kembali pada pelakunya. Pernyataan Sela ini langsung menjadi perhatian publik dan menimbulkan spekulasi mengenai dinamika persaingan di industri skincare. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Dr. Oki Pratama terkait tuduhan ini. Mail sudah masuk, Nikita sudah masuk, kliennya belum puas, maka wah ini harus Dr. Oki masuk. Jangan. Kita sama-sama. Kalian lapor polisi tentunya kalian percaya sama polisi. Kalian lapor ke Polda, kalian percaya dengan penyidik Polda Metro Jaya. Percaya bahwa mereka bekerja secara profesional. Buktinya apa? Buktinya tidak ada tuh yang katanya orang-orang Nikita kebal hukum. Buktinya apa? Kinerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Cyber, Nikita ditahan, Mail ditahan. Ya kan? Itu sudah membuktikan bahwa penyidik Cyber Polda Metro Jaya itu bekerja secara profesional. Namun demikian, sekali lagi saya himbau teman-teman rekan sejawat saya yang ada di pihak sebelah, jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan, wah nggak cukup dengan Mail, nggak cukup dengan Nikita Mirzani, mesti ada tersangka lainnya, nggak bisa. Ini kan masih dalam proses hukum. Semua itu bekerja secara hati-hati dan profesional. Gitu loh. Maka saran saya, himbauan saya kepada teman-teman abang-abang saya yang senior itu, ikuti saja proses hukumnya. Ya, jangan mengedepankan keinginan gitu loh. Nggak terima nih kalau cuma 2 aja. Jangan. Pastilah kalian kan lebih senior dari saya, jam terbang lebih tinggi dari saya. Kalian tahu dan aturan proses hukum seperti apa. Itu loh. Oke, berarti dalam artian kalaupun memang ini kan masih dalam terus penyidikan ya Bang, masih penyidikan, pembuktian segala macam. Kalaupun memang pada akhirnya katakanlah memang ada keikutsertaan, selama itu dari proses panjang, itu oke dong berarti dong. Maksudnya? Gini loh, kata dia Bang bilang janganlah memaksakan kan. Loh, ini kan iya betul, ini kan dalam proses terus, masih proses iya, kan masih proses hukum masih berjalan. Betul. Tapi kalau di tengah jalan pada akhirnya memang ada sedikit keterlibatan, berarti ada pembelaan juga dari Abang nanti ya dong, dari ya, nanti kita lihat. Ya kan arti seperti saya sampaikan bahwa Dr. Oki tadi malam 2,5 jam sudah menceritakan seutuhnya berdasarkan juga dengan bukti-bukti yang dia miliki kepada saya. Sementara ini sampai detik ini dengan apa yang disampaikan Dr. Oki, ya saya memahaminya bahwa ini adalah orang baik yang berada di salah tempat, di tempat orang yang pada berseteru. Ya, kita ngomong yang benar-benar aja deh.
ngomong aturan hukum juga ya. Ma Nikita Mirzani. Oke. Begitu. Itulah TPPU-nya. Salahnya di mana, Bu? Kasus hukum itu bukan sinetron guys, bukan drama yang bisa dikemas dengan narasi subjektif demi kepentingan rating ataupun clickbait. Sayangnya justru itu yang kita lihat sekarang. Media dan podcast sibuk menghadirkan pihak-pihak yang jelas punya keberpihakan, bukan pakar yang benar-benar paham tentang hukum. Contoh nyata adalah pernyataan dari Zanzabela yang mencoba menjelaskan unsur-unsur TPPU dalam kasusnya Nikita Mirzani. Dia menyebut bahwa karena uang 4 miliar digunakan untuk membayar rumah atas nama Nikita Mirzani sendiri, maka itu termasuk tindak pidana pencucian uang. Sebentar guys, ini logika hukumnya dari mana ya? Sekarang mari kita bahas dengan pendekatan ilmiah. Nah, tindak pidana pencucian uang itu harus ada upaya menyamarkan guys. Pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang TPPU menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang itu terjadi jika seseorang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi, jika Nikita Mirzani memang menggunakan uang itu untuk membayar rumah atas namanya sendiri tanpa ada usaha mengaburkan kepemilikan, di mana letak penyamaran itu? Karena biasanya kan pencucian uang itu melibatkan pihak ketiga atau nominer. Misalnya aset didaftarkan atas nama orang lain, kemudian layering berlapis-lapis transaksi untuk mengaburkan asal-usul dana. Kemudian mengubah bentuk aset agar sulit dilacak. Misalnya dari uang tunai jadi aset bergerak atau kripto. Tapi di sini kan transaksi yang dipermasalahkan langsung digunakan untuk aset yang jelas-jelas kepemilikannya atas nama Nikita Mirzani sendiri guys. Maka argumen bahwa ini termasuk tindak pidana pencucian uang perlu dipertanyakan lebih dalam. Nah, kasus ini kan juga sangat menarik guys, karena ada multitafsir hukum antara pemerasan, penyuapan, dan jasa endorsement. Nah, jika kita melihat di dalam pasal 368 KUHP tentang pemerasan itu kan butuh ancaman atau paksaan yang membuat korban merasa terpaksa untuk menyerahkan uang. Kemudian penyuapan terjadi jika ada pemberian uang untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan khusus dari pejabat publik. Sementara endorsement, inilah yang jadi area abu-abu ya guys. Kalau ada kesepakatan bisnis baik tertulis ataupun secara lisan antara Nikita Mirzani maupun dengan pihak korban ya, maka bisa jadi ini hanya permasalahan perdata bukan pidana. Disinilah seharusnya media itu menghadirkan pakar hukum pidana guys, bukan orang yang sejak awal sudah membangun kebencian terhadap Nikita Mirzani. Mengapa? Karena kebencian akan melahirkan bias. Nah, media dan podcast kan seharusnya jadi sumber informasi yang mencerahkan ya guys, bukan sekedar ruang untuk memperkuat opini sepihak. Jika yang diundang hanya mereka yang memiliki konflik dengan Nikita Mirzani, bagaimana bisa publik mendapatkan analisa yang objektif? Karena menurut saya guys, kasus ini butuh kajian ilmiah bukan drama personal. Kasihan masyarakat yang tidak paham hukum kan, malah makin bingung dengan opini yang dibungkus seolah-olah menjadi fakta. Jadi kalau memang mau membahas hukum, ajaklah akademisi, pakar pidana, atau ahli TPPU. Jangan sekedar cari bahan untuk menyudutkan seseorang karena kebencian. Sebab kebencian hanya akan membuat publik yang buta hukum semakin bodoh. Ini buat kalian ya, semua ya, Bobby dan teman-temannya nih ya, yang bilang, kenapa baru-baru kok tidak pernah bersuara, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Gue memberikan solusi nih sekarang kepada kalian. Yang mana kan kalian dari kemarin udah bilang, kita udah lapor ke BPOM, kita udah lapor ke polisi, laporannya belum jalan, kita udah ini, kita udah itu. Kumpulin semua laporannya, siapapun itu dari kalian, lapor kemana nih? Paduka Meng sudah bersuara ya, yang jadi korban skincare silakan DM kami. Berikan bukti laporan resmi polisi, kami akan bantu kawal. Korban skincare, korban bukan hanya overclaim, korban ya. General kan, korban gitu. Jadi kalau kalian ngerasa sebagai korban, kalian merasa dirugikan, kalian buatlah laporan ke polisi. Jangan pernah bilang ke gue bikin laporan polisi susah. Tidak dimintakan uang sepeser pun seperti yang kalian klaim. Lapor polisi katanya susah. Kita udah masukin laporan, laporannya nggak jalan. Ya udah, mana sekarang lawyernya? Lawyernya suruh hubungi yang mulia ampun. Jangan di sini, hubunginnya di platform sebelah, DM ya, DM. Intinya kalian udah harus siapin bukti. Jangan bilang kalau ya tapi buktinya harus seperti apa. Tidak bisa begitu. Karena seharusnya kalau kalian merasa dirugikan, kalian bisa menunjukkan bukti-bukti yang jelas. Kan seperti itu. Jadi ya gak cuma Bobby yang minta gue untuk bersuara dan speak up gitu. Orang ini menyebut bahwa dirinya itu adalah tim dari Doktif. Seperti itu. Minta gue untuk speak up. Gue cuekin. Yang terjadi adalah dia ngerujak gue di sini gitu kan. Kalian lihat, ini perantaranya kan? Iya, dia temenan gitu loh.
Yang terparahnya itu adalah dia mengejar gue sampai ke Instagram, yang mana dia di sana ada akun sebelumnya namanya apa ayam geprek atau apa, terus berubah gitu kan ya. Gue dikasih tahu juga gitu sama teman-teman IG kalau orang ini tuh ya memang begitu kerjaannya. Jadi udah kayak gini udah dipermudah ya cuy ya gitu. Laporan lu laporkan, nanti akan dibantu up. Sudah mau dibantu ya. Jadi jangan banyak bacot lagi, lapor.